ke bawah sidik. Nah, gimana ceritanya? Terus ada rekomendasi bawah sidik itu bahwa 1 segera melaksanakan hasil gelar perkara di Polres. Itu kan kita kan nggak tahu nih isi hasil gelar perkara Polres tahun 2020 itu seperti apa. Itu sekitar berapa lama itu kejadian dia menyampaikan akan digelar perkara itu? Nah itu kan baru kemarin kalau nggak salah kan bulan Desember itu. Bulan Desember 2002 ini. Ya 2021. 2021 kan setahun, sekarang 2002. Iya sekarang udah masuk Februari lah. Iya. Desember ya kan kurang lebih 3 bulan yang Udah 3 bulan. 3 bulan lalu itu kalau nggak hasil gelar rekomendasi dari hasil gelar perkara ya. Entar itu rekomendasi dari sana ya, dari gelar perkara di Polda Kepri, di Reskrimum Polda Kepri. Hasil pengaduan kita itu rekomendasi pertama itu agar penyidik melaksanakan rekomendasi gelar perkara tanggal 27 Februari 2020 yang dilaksanakan di Polresta Barelang. Hasilnya bagaimana? Isi dari gelar perkara belum disampaikan ya? tanggal 27 Februari 2020 itu termasuk saya selaku sebagai penasihat hukum nggak tahu isinya seperti apa. Penyidik tahu tuh, sehingga penyidik dan kemungkinan bawah sidik Polda Kepri tahu, sehingga bawah sidik menyampaikan bahwa hasil rekomendasi dari gelar perkara di Polda itu agar segera melaksanakan hasil gelar perkara tertanggal 27 Februari 2020 kan itu. Terus yang kedua baru agar penyidik melakukan pemeriksaan terhadap pelapor ya. Pelapor yang mau diperiksa. Pelapor. Jadi pelapor itu kalau nggak salah sudah pernah, setelah itu pelapor sudah pernah dipanggil dan saya dampingi dan sudah pernah dimintai keterangan tambahan. Oke ya, itu clear ya. Yang nomor 2 ya. Iya. Nomor 3 disarankan kepada penyidik untuk periksa ahli. Nggak tahu apakah sampai sekarang penyidik sudah memeriksa ahli atau belum, kan sampai sekarang kan penyidik belum ada menyampaikan SP2HP. SP2HP baik kepada klien saya selaku sebagai memang sudah gelar sidang, sudah membawa saksi ahli saksi ahli ya, apa namanya itu? Ya itulah agar memeriksa, artinya memeriksa, artinya saksi ahli dimintai agar saksi ahli diperiksa keterangannya. Apakah perkara yang dilaporkan oleh pelapor ini masuk dalam ranah tindak pidana atau tidak, kira-kira gitu. Nah itu kan kewenangannya ada pada penyidik. Apakah penyidik sudah memanggil atau belum, sudah memeriksa ahli atau belum, kan sudah bukan memeriksa, mendengarkan keterangan ahli atau belum. Jadi penyidik memanggil ahli, mana dipandang perlu, dipandang ini ahli dari penyidik, sehingga dipanggil didengar keterangannya. Keterangan ahli itu menjadi referensi penyidik, kira-kira gitu. Tapi sampai dengan saat ini ya belum ada SP2HP-nya belum ada ya? Belum ada, memberitahukan kepada kita bahwa sampai sejauh mana perkembangan perkara. Sudah 3 bulan berjalan lagi. Terus kira-kira apa lagi langkah? Ya, ada pengawas penyidikan terhadap penyidik yang memeriksa perkara dimaksud. Ya itu kembali lagi ke soal tadi. Nah, ini kan agak aneh kalau dibilangnya nggak ada pidana, ketua mereka sudah jadi korban. Ya kalau artinya kan kalau udah dipecat berarti kan memang dia menuduh beliau itu melakukan itu gitu. Sekarang itu surat ya. Dia melakukan, kalau saya yang kami laporkan itu 311 memfitnah, tidak melakukan memfitnah. Nah kan, sehingga terjadilah dia pemecatan kan. Ya. Tapi nanti juga rencana kami mau menyampaikan kepada penyidik soal tentang pasal 3, tentang pasal kalau nggak salah tentang pasal 363. Si tersalah masuk ke tempat kejahatan dengan jalan membongkar, dan ini berarti bahwa pembongkaran tersebut itu untuk masuk ke tempat tersebut. Jadi bukan untuk keluar atau bukan ya.
Palsu. Kok palsu? Iya palsu, nggak benar. Karena yang melakukan itu surat dianggap dalam isinya kan dia bilang bahwa menuduh klien saya itu kan melakukan tindak pidana tadi itu kan, bahwa dia membuang kan. Padahal nggak bisa dibuktikan. Dia tidak bisa buktikan. Kalau itu terjadi, maka surat yang dikeluarkan oleh direktur namanya surat palsu, masuk dalam pasal 263. Maksudnya surat palsu pemberhentian itu. Iya, surat palsu pemberhentian itu isinya itu palsu. Berarti bukan dari perusahaan murni gitu. Bukan itu, tapi isinya itu palsu, nggak benar. Itulah dianggap surat palsu. Tanda tangan ini orang ini benar, artinya direktur. Tapi isinya surat itu yang palsu. Sehingga kita anggap surat yang dikirim ke klien saya menuduh tadi itu dianggap surat itu palsu isinya. Membuat surat palsu ya. Iya, makanya masuk dalam kategori artinya 263. Inilah rentetan daripada pemecatan. Nah, rentetan dari awal tuduhan yang tidak bisa dibuktikan tadi. Ya, muncul lagi pasal baru sekarang. Ya. Adalah 263 terhadap isi surat. Isi surat tersebut itu palsu adanya. Iya. Kalau tidak bisa dia buktikan. Iya, Kan itu. Sehingga kami akan bersurat dalam jangka waktu kan, kami akan bersurat kepada penyidik bahwa dalam perjalanan penyidik entah dapat atau tidak dapat, tapi kami ada lagi temukan. Kan boleh nih kita mengusulkan kepada pihak penyidik. Ya, toh kan kalau tidak ada bukti dia menuduh, istilahnya nggak bisa dia buktikan, dia menuduh buang sampah sembarangan melanggar ketentuan PT, kenapa harus dipecat? Ya kan? Itulah saya bilang tadi, isi surat yang dituduhkan itu palsu adanya isinya. Iya. Kalau dia bilang nggak palsu, dia bilang ini benar saya buat surat ya, buktikan isinya. Iya, mana? Sampai sekarang lo nggak bisa membuktikan. Iya. Terus yang kita sayangkan adalah ya dalam hal ini ya penyidik, saya bilang ini penyidik kurang profesional dalam melaksanakan tugasnya sebagai seorang penyidik Kepolisian Republik Indonesia. Kenapa? Maksud kita begini loh, masa penyidik sebagai pihak Kepolisian Republik Indonesia diberikan wewenang undang-undang ya, untuk meminta keterangan, mendatangkan tempat kejadian perkara, meminta barang bukti, menyita barang bukti, itu kewenangannya ada pada polisi. Pada intinya Kok dia susah ya kan? Pada intinya melakukan olah TKP lah. Kan kasus ini sudah berapa lama, ada berapa tahun nih? Kasus ini kan sudah mau masuk 3 tahun. Sudah 3 tahun, hanya yang sekecil itu nggak bisa dibuktikan. Ya saya tidak bilang kecil atau besar, tapi yang jelas perkara ini kok masa seolah-olah ada niat perusahaan PT Indo Tirta Batam ada upaya untuk menghalang-halangi pihak kepolisian dalam hal ini penyidik untuk tidak boleh datang ke tempat kejadian perkara untuk melakukan olah TKP. Untuk melakukan olah TKP. Katakanlah itu ada pembunuhan, ya pembunuh berarti pelaku sudah lari dong, karena dihalang-halanginya penyidik sehingga pelakunya sudah lari, bisa kabur. Kan itu. Padahal mestinya begitu terjadi dugaan tindak pidana, mestinya polisi adalah satu-satu yang diberikan ruang, diberikan kesempatan oleh undang-undang di negara kita ini untuk mendatangi tempat kejadian perkara. Itu sampai sekarang, makanya saya minta ke teman-teman, ya coba teman-teman konfirmasilah kepada penyidik, ya kan? Apakah penyidik sudah datang ke tempat kejadian perkara? Kalau datang pun dugaan saya jangan-jangan barang bukti udah menghilangkan barang bukti. Mestinya kalau panggil saya, mana sini barang bukti? Oh Pak, besok. Oke, besok lagi panggil. Mana barang bukti? Oh Pak, lusa. Polisi kan di situ ada kewenangan. Penyidik ya dalam hal ini, penyidik dalam menangani perkara ini ada kewenangan untuk bisa aja melakukan upaya paksa untuk mengambil, merampas barang bukti tersebut. Ya, berarti kasus ini sudah berjalan 3 tahun tanpa ada keterangan sama sekali yang diberikan oleh tim penyidik ke pelapor seperti ada, saya sudah sampaikan, sudah 9 kali SP2HP. Tapi kan saya sudah sampaikan kemarin kepada teman-teman bahwa tetap ada hambatan 2 itu. Satu,
mereka belum memberikan video. Ya. Video tadi kan yang mereka maksudkan. Atau gini aja ketua. Yang kedua, sebentar nanti. Oke. Yang kedua adalah mereka menyampaikan kami belum punya waktu untuk memberikan kesempatan. Mereka belum punya waktu. Kapan-kapan saja baru mereka punya waktu, baru mereka panggil penyidik, baru penyidik pergi ke tempat mereka. Sekarang mereka belum punya waktu. Bagaimana ada terjadi tindak pidana di situ? Terus ini perusahaan swasta seolah-olah, wah ini bisa atur penyidikan itu. Ya. Pada intinya yang sekarang ini pihak kepolisian diatur oleh pengusaha. Kalau saya lihat dalam perkara ini sepertinya, ada dugaan saya sepertinya begitu, bukan berarti ini ya, tapi ya mestinya kan harus tegas dong. Kita ini kan undang-undang ini kan ada fair waktu, maksudnya ada ketentuan waktu, ada upaya-upaya yang dilakukan oleh pihak penyidik dalam menyelidiki suatu tindak pidana, suatu laporan masyarakat, suatu laporan polisi. Nah, jadi ada laporan polisi, ada terjadi dugaan tindak pidana, ini mestinya harus langkah-langkah ini dilakukan. Masa hampir 3 tahun itu hanya dengan 2 alasan itu terus polisi diam di tempat, penyidik dalam hal ini ya. Nah, itu yang saya bilang, penyidik dalam perkara ini memang tidak profesional. Ya berarti pengusaha tidak menghargai usaha pihak hukum untuk melakukan olah TKP. Saya begini, saya ini kan belum bertemu dengan pengusaha. Jadi apakah ini benar alasan pengusaha adanya atau hasil SP2HP ini disampaikan ke kami ini, dan disampaikan ke klien saya ini tidak benar. Ini juga kan saya kan nggak tahu nih. Saya kan belum tahu. Memang SP2HP yang diberikan pihak penyidik kepada klien saya itu seperti itu bunyinya. Kalau saya bilang nanti apakah pengusaha seolah-olah, ya saya kan tidak bertemu dengan pengusaha. Tapi kan dalam hal ini kalau ini benar adanya yang disampaikan oleh pihak penyidik, saya bilang ini ada pengusaha namanya PT Indo Tirta Batam ini, kok bisa ya? Saya belum ketemukan perusahaan lain, tapi kok polisi mau ke tempat dia larang. Saya belum punya waktu. Terus dia yang bilang ada orang mencuri, ada orang melakukan ini, tapi dia tidak bisa membuktikan. Itu masalahnya. Iya. Gitu. Artinya kebal hukum gitulah ya ketua ya perusahaan ini. Ya itulah kalau kita mau bicara, kalau kebal hukum saya pikir bukan, tapi maksudnya di sini penyidik tidak profesional. Makanya Kapolri bilang ini. Saya lihat itu apa yang disampaikan Kapolri bilang begini. Kalau ada yang tidak bersihkan ekor, kepala, saya bisa putuskan. Saya bisa penggal. Iya. Itu nggak tahu kalau maksud Kapolri bilang gimana. Tapi kalau yang saya analisa dari kasus, analis dari apa yang disampaikan oleh Komandan Pak Kapolri ini artinya ya harus ibaratnya apakah Kapolres atau misalnya Kapolda kan harus bantu, harus panggil penyidik ini. Oke, mampu nggak saudara? Kalau nggak mampu ganti, kan itu. Karena ini laporan ini tidak akan di tempat saja. Kalau ini tidak akan juga maju dalam posisi kita akan kasih surat nanti. Ya mudah-mudahan kami tim akan bertemu dengan Pak Kapolda. Kalau nggak bisa juga ya kita lapor oleh Kapolda. Ya pada intinya harapan Bapak kan mengharapkan ketegasan hukum yang nggak boleh ada pengecualian. Pokoknya hukum harus ditegakkan.